Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dafitolik dari kelas 10 IPS 1. Suku Toraja. Yang pertama, Rambu Solo. Rambu Solo merupakan tradisi pemakaman ala suku Toraja yang dilakukan untuk menghormati sekaligus menghantarkan arwah menuju alam akhirat melalui serangkaian ritual dan doa. Yang kedua, Tinggoro Tedong. Tradisi ini merupakan salah satu rangkaian dalam upacara kematian khas Toraja, yaitu mempertontonkan prosesi penyembelihan kerbau yang dilakukan dengan cara menebas leher kerbau dengan satu kali tebas saja. Yang ketiga, Silaga Tedong. Seperti Tinggoro Tedong, Silaga Tedong atau adu kerbau ini juga merupakan satu dari serangkaian acara yang digelar dalam prosesi Rambu Solo. Tujuannya untuk memberikan hiburan bagi keluarga yang berduka, sekaligus sebagai ajang pertunjukan bagi ratusan para pelayat yang datang. Yang keempat, Sisemba. Tradisi Sisemba adalah permainan adu kaki yang dilakukan oleh anak-anak hingga orang dewasa pada saat merayakan panen raya. Yang terakhir, Makneni. Tradisi suku Toraja selanjutnya adalah mengganti pakaian dan merias jasad keluarga yang telah lama dikuburkan atau yang dikenal dengan sebutan Makneni. Suku Mentawai. Yang pertama, pernikahan di suku Mentawai. Hubungan antara umat dengan umat lainnya dijaga dengan mengadakan ikatan perkawinan. Setiap laki-laki mengambil istri dari umat tetangganya. Kalau seorang suami meninggal, maka jandanya kembali ke umat asalnya. Yang kedua, gigi runcing, simbol cantik. Tradisi unik satu ini adalah gigi runcing. Tradisi ini biasanya ditujukan pada para perempuan suku Mentawai. Yang ketiga, tato. Suku Mentawai punya tradisi tato yang dianggap sebagai tato tertua di dunia. Tato di suku Mentawai memiliki 3 tahap. Tahap pertama akan dilakukan di usia 11-12 tahun pada bagian pangkal lengan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua di usia 18 sampai dengan 19 tahun pada bagian paha, dan yang terakhir ketika seorang telah dianggap dewasa. Suku Dayak. Yang pertama, tato alami. Tato bagi suku Dayak dikenal dengan istilah tutang. Setiap motif tato memiliki makna mendalam yang erat kaitannya dengan kepercayaan kepada leluhur. Masyarakat suku Dayak akan membuat tato diharuskan menjalani ritual-ritual tertentu terlebih dahulu. Yang kedua, telinga panjang. Kebiasaan memanjangkan cuping telinga tak hanya dilakukan oleh masyarakat suku Dayak yang menunjukkan tingkatan sosial. Cuping telinga panjang biasanya menandakan bahwa orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Yang ketiga, mengantarkan tulang belulang leluhur. Saat waktu tertentu, masyarakat suku Dayak akan mengantarkan tulang belulang leluhur yang sudah meninggal melalui upacara tiwah. Prosesi pelaksanaan upacara ini digelar dengan sangat meriah dengan banyak ritual, tarian, dan pertunjukan musik tradisional. Yang keempat, ritual mencari keberadaan musuh. Ketika akan menghadapi peperangan, masyarakat suku Dayak akan melakukan upacara menajah antang untuk mencari keberadaan musuh. Dalam upacara menajah antang, sesepuh desa akan memanggil arwah leluhur melalui burung antang untuk memberitahu lokasi keberadaan musuh. Yang terakhir, ritual sebelum perang. Sebelum menghadapi musuh di medan perang, masyarakat suku Dayak akan melangsungkan upacara Tariu yang dipimpin oleh Panglima suku Dayak. Saat upacara Tariu berlangsung, arwah leluhur akan dipanggil dan memasuki tubuh sang panglima untuk memberinya kekuatan. Zaman logam dan zaman perunggu. Kebudayaan perunggu pada zaman logam di Nusantara berasal dari Asia Tenggara yang masuk pada tahun 500 sebelum Masehi. Walaupun pada masa ini alat-alat yang terbuat dari logam sudah banyak dibuat dan digunakan, akan tetapi alat dari kebudayaan sebelumnya yang terbuat dari batu dan gerabah masih tetap ada serta tetap digunakan. Manusia pendukung pada zaman logam atau zaman perunggu.
yaitu merupakan pendatang dari Asia Tenggara daratan. Manusia jenis ini sering disebut dengan Deutero Melayu atau Melayu muda. Manusia pendatang ini membawa kebudayaan dari Dongsong Vietnam, yakni kebudayaan perunggu Asia Tenggara. Manusia jenis Deutero Melayu merupakan nenek moyang dari suku bangsa Jawa, Bugis, Bali, Madura, dan sebagainya. Akan tetapi, pada zaman ini ada proses di mana manusia Deutero Melayu berbaur dengan Melayu Mongoloid, Proto, dan Deutero Melayu dengan penduduk Ausutra Melanesoid, atau bisa disebut juga Papua Melanesoid. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa rangka manusia di Jawa, Sumba, Sulawesi, dan Timur yang menunjukkan ciri-ciri Mongoloid dan Austro-Melanosoid. Hasil-hasil kebudayaan logam. 1. Kapak corong atau kapak sepatu. Hasil kebudayaan zaman logam yang cukup terkenal adalah kapak corong. Kapak dengan bentuk menyerupai corong pada atasnya. Fungsi corong tersebut untuk memasukkan tangkai kayu. Peninggalan zaman logam merupakan kapak corong yang banyak ditemukan di daerah seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi Tengah, Bali, dekat Danau Sentani, dan Papua. Yang kedua, nekara. Peninggalan atau hasil kebudayaan zaman logam yang kedua yaitu nekara. Nekara merupakan genderang besar yang terbuat dari perunggu. Hasil kebudayaan ini banyak ditemukan di daerah seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan Kepulauan K. Yang ketiga, bejana perunggu. Hasil kebudayaan zaman logam ini bentuk bulat panjang, ditemukan di daerah Sumatera dan Madura. Yang keempat, arca-arca perunggu. Yang kelima, benda-benda perunggu. Yang keenam, benda-benda besi. Yang ketujuh, gerabah.